Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya adalah Farida Winarni dari kelompok CNC Microgreen. Dan di sini saya sebagai moderator dari kelompok Autonomous Bidang. Saya persilakan untuk perkenalan. Perkenalkan nama saya juga seperti anak saya dari divisi mekanik. My name is Marcel. My division is saya di sini sampai pada saya kemarin bangun Giolana dari saya. Okay, so today's presentation. So what do we will be presenting today? So there are four main points that we will be presenting today. There is what is AutoVis Reader, and our timeline, our pricing on RAB, and the last thing is and our programs. Jadi yang pertama kan dijelaskan yaitu AutoVis Reader. Yang pertama ada pengenalan, yaitu apa sih AutoVis Feeder itu? AutoVis Feeder adalah alat penyebar pakan ikan otomatis. Alat ini digunakan untuk menyebarkan pakan ikan secara otomatis dengan waktu yang sudah ditentukan. Alat ini juga berguna untuk orang yang tidak sempat membeli makan ikan atau malas membeli makan ikan. Alat ini menggunakan sistem mekanik dan elektronik untuk memberi makan ikan secara otomatis. Nah, di sini ada alat dan tujuan alasan penggunaan ini ini karena bagian dari penggunaan ini memiliki orang dan memelihara ikan yang memerlukan yang sangat efektif untuk digunakan secara dan kebetulan sama dengan keluarga yang diberikan oleh sekolah. Terus sebelumnya, jadi kami memutuskan sejarah ini sebagai proyek tujuan kami adalah untuk membuat alat ini dengan kualitas dan efektif untuk menggunakan kualitas. Mengapa demikian? Karena kita sudah melakukan riset untuk dokumen dan kita kualitas yang kita berikan yang masalah jadi masih tidak tahu. Di sini simpel kalau ini maksudnya kita belajar bisa memberikan buat kita kualitas anak barang dan hasilnya adalah kualitas. Dengan bahan yang akan kita pilih itu membuat kualitas masih terjamin efektivitas dalam menggunakan dalam usaha
kita lomba atau lainnya dalam organisasi. Selanjutnya adalah tantangan. Berikut perjalanan kami, intinya kami sudah mulai melakukan pengerjaan pada bulan Agustus dan diakhiri pada bulan Agustus. Berikut ada sisa dan data, kemudian ada konkret komen, fungsi komen. Lalu selanjutnya perakitan alat, dan terakhir ekspor model. Selanjutnya ada rancangan anggaran biaya atau RAP. Total biaya yang kami keluarkan ialah miliar. Perinciannya ini akan paling adalah kami mengajukan atau dan upaya kita ya kami lakukan ada 500 dan RAP ini kita gunakan acuan dan rumus untuk menghitung harga jual dari Perkembangan di dalam rumah ini kami dirancang memberikan makanan dalam jumlah yang tepat pada waktu yang sudah ditentukan sehingga ikan dalam akuarium atau dalam kolam mendapat tetap terjaga meskipun ditinggal hidupnya karena akuarium ini didesain secara otomatis dan juga disetting timernya sehingga dapat mengeluarkan makan ikan secara efisien dan tidak terlalu berlebihan juga bagi ikan yang ada di dalam kolam ataupun tempat. Ya, jadi cara kerja alat ini lumayan sederhana ya. Alat ini mengandalkan motor dan timer. Konsumen alat kami juga dapat mengatur timer agar bisa sesuai dengan jadwal ikan makan konsumen kami. Fungsi motor sini adalah untuk membuka karet agar makan ikan bisa keluar, dan fungsi timer ini untuk mengatur waktu atau jadwal pembukaan atur. Nah, untuk keuntungannya sendiri yang kita dapatkan dari auto itu dapat dan mungkin satu tadinya sehingga kita bisa ini juga dapat memastikan ikan Anda mendapatkan makan yang cukup lalu berhasil. Jadi ini tetap harus untuk orang-orang yang sibuk karena pekerjaan atau yang lainnya sehingga meninggalkan dan So the next one is about SWOT analysis. The first one is about the strength atau kelebihan. Nah, jadi di alat kami ini ada beberapa kelebihan. Itu yang pertama dapat memberikan makan secara tepat dan juga besar tepat juga. Yang kedua ada penyesuaian jadwal dan juga porsi yang ditentukan langsung dari codingan baik maupun dari custom. Jadi apapun jenis ikan maupun jumlahnya itu menentu. Kemudian ada biaya efisien. Kenapa ini bisa disebut biaya efisien? Karena selain kita tidak harus ada di situ, kita juga tidak perlu menyuruh orang misalkan kalau ada waktu di luar. Ya selanjutnya yaitu ada kompatibilitas. Jadi secara garis besar alat ini bisa dipakai di mana saja, terutama di kolam yang besar maupun kecil, dan juga yang sempit maupun yang maju. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Beberapa kelemahan yang dimiliki yaitu memerlukan keterampilan teknis dalam menggunakannya. Yang kedua, perlunya pemeliharaan yang rutin. Ketiga, perlunya pasukan listrik. Dan yang terakhir yaitu kapasitas penyimpanan yang cukup terbatas. Jadi, kenapa kami bisa membuat alat ini? Karena memiliki beberapa opportunity atau kesempatan yang dimiliki di masalah besar. Itu kenapa kami memiliki opportunity di sini? Nah, di situ ada pasar yang lumayan besar bagi pencinta ikan maupun hobi yang itu bisa mungkin untuk orang yang sedang bekerja ataupun yang memang sedang berwisata keluar kota maupun di luar daerah, sehingga bisa memberi makan tanpa harus terlalu banyak. Selanjutnya yaitu ada ancaman ataupun threat. Jadi untuk alat ini mungkin ada beberapa ancaman, yaitu karena memang cukup sengit di bidangnya
atau beli dengan harga yang macam-macam, tetapi untuk ukuran yang seperti ini hanya ada ini, karena yang lainnya itu cuma ukurannya 200 mili, 100 mili, jadi bisa sampai 1 liter. Selanjutnya adalah gambar rangkaian. Ini rangkaian pertama adalah automatic speeder. Ini ada 5. Yang pertama Arduino, lalu LCD, lalu RTC, dan servo dan kondisi. Ini fungsi pada Arduino adalah pemasukan kode untuk mengatur kapan jadwalnya, lalu LCD adalah sebagai penggerakkan informasi, dan inputnya adalah RTC, itu panjangnya adalah real life time clock. Yang diberikan servo ini pergerakan untuk membuka atau mengeluarkan makan ikannya. Yang berikutnya adalah DC yang kami gunakan ini baterai. Ya, untuk sementara bisa menggunakan langsung listrik juga. Next ini adalah dokumentasi. yang nanti akan saya coba. Ini bisa pakai lampu karena ini kan kontak. Jam 8 sudah ke
yuk. Sudah dikasih makan ini. Yuk. Pulang. elektroniknya sama Gaddafi bilang mekanik sama Benda Kemarin mau nggak sih? Ya, aneh. Iya, demonstrasinya sebentar. Bisa ya? Bisa bu. Asalkan ada. Ada sumber-sumber. Nah, bisa pakai hardback juga bu. Kamu kurang berapa detik? Itu keluar nah itu kita keluar. Iya. Pas jam berapa ya? Terus itu berapa keluarnya itu seberapa banyak dia? Itu bisa diatur? dikasih, jadi kan perkiraannya kita tuh waktu itu ngitung, jadi setiap setengah detik itu ada sekitar 50 gram yang keluar, jadi setiap kali dibuka itu ada, jadi 2 kali buka kan. Jadi misalkan diisi banyak pun dia akan keluarnya sesuai yang sesuai waktunya. ya. Oke, tanya-tanya ya. Ini kan ukurannya kecil ya makanannya, bisa menyesuaikan ya? Bisa. Oh, yang bisa. Oke. Dan yang lebih kecil juga bisa. Terus kebetulan ini kolomnya juga kecil. Kalau misalnya kolomnya ada beberapa. Misalnya paralel misalnya 1, 2, 3. Ya. Berarti ini harus betul banyak atau cukup ini? Ini kalau untuk komponennya cuma ini bisa, cuman nanti digabungkan ke servo-servo yang lain. Bisa. Berarti cukup satu ini alatnya. Cukup satu. Ini bisa pakai HP ya? Atau dari HP? Iya. Belum bisa sih. Oh belum. Banyak kan ini sebenarnya nggak perlu juga, misalnya kan langsung otomatis. Oh iya sih otomatis ya. Berarti ini kalau misalnya kita di luar kota gitu ya, Ya. kita harus ini ada aplikasinya kan? Kalau sementara ini masih pakai langsung dari buat codingannya. Jadi ini bisa selanjutnya kalau mungkin ada yang mau banyak custom minta beli kita, nanti kita kasih tahu kayak step by stepnya, terus ini yang perlu diganti yang mana kalau misalkan mau makannya. Jadi kan kalau mau diganti lewat komputer lewat laptop ya, Iya. harus begitu sementara ini. Iya. Terus nanti bisa disederhanakan karena kita kalau berada di perjalanan kan susah nyari laptop ya. Itu mau disempurnakan seperti apa menurut? Pakai HP juga bisa, bentuknya ada aplikasinya juga. Oke. Jadi kita bisa latih customer bisa nyeting sendiri ya. Cepat ya waktu. Lumayan sih. Cuman ya. Terus oke, berarti dan ini efektif. Apakah ada pernah misalnya ini error ya, namanya juga ini elektronika ya, nah, tingkat errornya juga besar ya. Pernah nggak dalam uji coba ini kebanyakan gitu, akhirnya numpuk
munjung gitu. Nah, gimana? Pertama kali nyoba ini kami nyeting waktu buka timer itu kelamaan. Ini kan kami setting 310 detik. Yang awalnya ini kami setting 1 detik ini kebanyakan ternyata. Jadi Ikan makanannya kebanyakan. terus banyak. Jadi kami kurangi jadi setengah detik. Akhirnya kami nemu ini yang pas 370 detik, 6,3 detik. Bagian apa sih? Software di codingannya. Terus yang sudah terlanjur masuk di kolam, ya nek kolamnya cilik gampang. Lalu kolam itu. Waktu itu dijobanya nggak langsung di kolam, di toples, jadi nggak ada airnya. Jadi kalau misalnya gagal bisa langsung balik. Kalau mau makanan itu kalau pengaplikasinya kan juga bisa, bukan ini kan kalau di kolam yang besar. Itu kan maksudnya kita coba di rumah nyata. Itu memang sudah ada sistemnya sendiri. Jadi kalau misalkan meskipun ada makanan yang masih sisa gitu misalnya, itu nanti langsung keputar lagi jadi Terurai. buat yang lain. Jadi kolamnya kan bukan kolam gini, kolam terpal. Iya. Jadi ada bakteri yang ngurai makanan sisa. Jadi bioflok. Oke, udah kolamnya besar ya. Ya. Sampai Ya. jumlahnya 3. Nah, kalau misalnya mau menerapkan ini pakai ini, itu customnya butuh bagaimana? Itu berapa ukurannya kan sekitar dalamnya 1 meter, Oh. Kalau kolamnya 1 meter. mau custom taginya bisa nih. Tinggal Begitu. Ya saat ini buatan. misalnya. Jadi sebenarnya kalau mungkin budaya mau yang apa tadi bisa Ini bisa kami buatkan yang lebih besar dengan Desain. elektronik sama. Bagian desain sopo. Nah, ini kalau ukuran kolamnya Ya, 2 ukurannya 1 meter, meter. wis sakmono. Ruang B, ya. Pakai Meter ini atau musuh. ada yang lain, Satu musuh 2 meter. Jadi intinya itu kamu harus punya standar dari hasil survei. Kalau ukuran kolam sekian dengan jumlah ikan sekian ini butuh berapa untuk volume, customnya berapa untuk volume apa ini tempat makan ikannya itu yang kamu harus dari survei, nggak bisa karena kamu bukan petani ikan. Kamu harus survei. Kamu belum ngitung sampai ke sana berarti. Yang mana? Kalau misalnya ada konsumen ya, misalnya ini kan ukurannya sekian cukup ya. Nah, kalau itu dihitung per meternya atau bagaimananya? Nah Nah itu itu sebenarnya kami sudah ada metodologinya. Jadi Iya. kemarin itu kita riset sama anak Brawijaya, yaitu ada namanya FCR. Nah itu dibandingkan dengan jumlah ikan sama jumlah makanan yang diperlukan. Waktu di presentasi yang kemarin kami juga sudah bilang kalau itu sudah ada ukuran-ukurannya, jadi sudah ada takaran-takarannya sendiri. Nah itu kan untuk yang di rumah nyata ini kan kemarin sudah sempat 300 lebih. Nah itu 300 ikan. pakainya sehari bisa sampai 10 kilo ataupun 4 kilo. Nah itu sekali, jadi ini kan ada hitungannya juga Bu. Nah di sini tuh ada rata-rata ikan. kalau misalnya yang punyanya atas sekitar itu 300 ikan, Ya. berarti kalau pesan ke kamu berapa? Habisnya berapa untuk alat ini? Kan ini kan 120 kilo, tapi ya 180 sekian kan nggak sampai 200 lah ya. Berarti kalau ukurannya sekian dengan 300 harga Bu Dewi itu kalian juga sudah siap planning untuk rate harga. Kalau rate harganya tadi juga sudah disebutkan. Jadi untuk yang ini kita harganya sekitar 350. Untuk berbagai variasi maksudnya Untuk yang variasi ukuran kolam kan ya. Jadi sudah punya rate semisal ukuran baju SML, S berapa harganya S berapa begitu sudah ada. Itu masih belum, tapi kalau untuk yang kolamnya atas kan perkiraannya kita belinya yang 2 kali lebih besar dari ini kayak gini. Berarti sekitar 400 300 600 sama. Terus sarannya dari sendiri ya, boleh ke mahasiswa, ke narasumber manapun boleh. Kan tapi alangkah hematnya, efektifnya kalau langsung ke petani. Iya di rumahnya atas kan. Oh, ke petani. Oh, ya sudah petani. Terus yang terakhir nih, so I have like this but smaller than this. So I need it because I work start Monday until Friday and I have no much time to feed my fish in the teacher's room on Saturday and Sunday. Jadi kan I need smaller than it. Karena kolam saya kan akuarium lebih kecil dari ini. Kalau Jumat sama Sabtu kan saya nggak di sini. Saya kan sampai Jumat, Sabtu sama Minggu kan nggak ada yang kasih makan ikan saya. Nah, tuh
mau custom lagi. separuhnya ini ya atau harganya sama atau bisa turun bisa yes back ya so you have to see my adorno yang di TU on my table oh ya sama ini logo lamanya kira-kira sampai ya kecil Ini yang kalau ukurannya lebih kecil, ini yang perlu untuk ini elektroniknya apa yang perlu dirubah? oh Sama. berarti Arduino-nya tetap pakai yang itu sama tetap mahal karena ada ukurannya Arduino itu Bang Dati berarti proyekmu adalah nanti untuk Arduino Berarti softwarenya aja yang perlu di style. Ukuran untuk menyimpan bahan makanan dan yang akan makan gitu aja. Sama ini programnya yang harus di tak tawari loh ya akuarium itu udah dicoba kekecilan loh. Oh, ini rencananya tadi mau dipakai di situ. dipakai ya Kalau dipakai di situ kira-kira bisa enggak? Cukup. Enggak untuk ini makanannya keluar makanannya. bisa lumayan ini kan bisa dilihat ada terus kita 3 sentian jadi diameternya 3 cm jadi untuk makanan ikan koi yang komersial ya itu sudah lumayan besar. ini maksimal berapa ini kotaknya maksimal bisa menampung berapa sekitar 1 liter 1 liter lebih kuahnya Iya, iya. Iya, 10 kali ini. jomplang hari Kemarin masih bisa buat bisa. ini kan jom baterai Enggak, soalnya kemarin kan ada stand-nya lagi dibuat di yang main. oh iya nah stand itu Saya tidak. pakai di your next project for my Harganya 2 kali lipat. mana logonya kemarin informasi ada logo kalau ada brand kan bisa di ini ya testimoni ya brandnya itu apa dia kayak Sekarang masih kita tapi kami nggak nyalin 100% kalau dibuat sesuai custom bisa misalnya beda juga pakai saya custom kamu kecuali gini jadi memang kamu menawarkan ini sudah ini yang ready ini kalau custom itu nanti ada kemungkinan saya mintanya bentuk hati dia minta apa enggak gitu ya kalau custom kamu udah siap menawarkan yang punyanya ini ada opsi pertama ini dia beli yang dia
Jadi itu ada Jadi memang berinteraksi, tapi harus ada bisa ya. Terus ini juga mengembangkan yang disukai masalah. Intinya aktif. Yang kita misalnya kalau saya mekanik yang mau desain semua itu mekaniknya
Berarti nanti kalau ada ini apa namanya bukan yang gelar kaca siapa Terus ini pertanyaan yang begini tidak ada kalau namanya misalnya isi Ini soalnya kan sudah ada ini tapi sudah masuk supaya Daren bagaimana Daren tadi sama siapa? Elektrik siapa? Daren sama siapa? Oh sama Daren. Desain berarti harus berapa kali ukurannya itu ya juga harus ditunjukkan nanti kalau jadi kalau ini kan bukan 1 kilo sekian kalau lebih kecil dari ini berapa itu sudah ada di list itu sudah dihitung misalnya mempresentasikan ketika nanti ada audien yang pesan ini salah satu yang kecil terus softwarenya tadi ini yang besar itu kolamnya terus kolamnya jadi kolamnya harus yang apa namanya elegan dari sisi penjualan bisa yang paling murah bahannya yang kira-kira atau itu murah jadi dipikirkan bahan apa yang cocok dan aman terus harganya bisa dari itu banyak pesanan
pakan ikannya itu sudah pas dengan ikannya itu bagaimana? Kan di situ tidak ada ukurannya. Jadi waktu membuka katupnya itu sudah keluarnya pakan sudah pas atau yang keluar Itu kan sudah kita tes ya, jadi sudah 10 sampai 15 kali. Nah itu di situ keluarnya selalu sama, jadi di sekitar itu sudah cukup sama. Jadi itu pakannya sekali waktu yang membuka itu berapa ikan yang bisa yang dapat Jadi kan pakannya? masih bisa di custom, jadi mungkin ada yang punya 100 ikan, 200 ikan, nah ini tinggal kita perhitungan lagi, terus kita hitung sama, kita bandingkan dengan yang sudah ada. Jadi datanya per ikan perlunya berapa, itu yang nanti akan Paten ya? Yo yo. Rekaman baik dulu.